Aku ramundor mas teku hatimu masih Halo rekan-rekan trader semuanya, berjumpa lagi dengan channel Cita Saham. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai akun yang disuspend dan tidak bisa melakukan transaksi beli, hanya bisa melakukan transaksi penjualan. Di sini saya tandai merah ya, karena banyak pertanyaan kenapa akun saya disuspend dan mengakibatkan auto nggak bisa beli, gitu ya. Terkadang NOB saya plus, gitu ya. NOB saya ada dana, kenapa saya disuspend? Mungkin ada yang belum memahami proses penyelesaian transaksi. Nah, dari sini mari kita simak videonya dengan seksama agar mudah dipahami. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share agar bermanfaat untuk orang lain juga yang mungkin ada sedikit kebingungan mengenai proses penyelesaian transaksi. Saya di sini tidak membahas antara ke P ke C gitu ya. Saya membahas yang simple aja, yang mudah dipahamin. Jadi nggak harus bahas ini ke C, ini ke P, ini dari bursa, ini dari sekuritas, itu enggak ya. Saya langsung aja masuk di proses penyelesaian transaksi. Itu yang kita lihat adalah di portofolio menu cash di platform RHB Sekuritas Indonesia. Yang pertama adalah pahami alur penyelesaian transaksinya, yang biasa disebut settlement T+2, searah jarum jam ya. Jadi berputar. Nah, ini saya kasih contoh simpel. Jika kita melakukan pembelian online, beli barang online gitu ya, kita sudah pesan barang dan kita sudah transfer uangnya. Nah, uang itu akan masuk ke pasarnya dulu gitu ya. Sebagai contoh, kita misalkan Shopee lah ya, biar enak. Kita beli barang di online Shopee. Nah, nanti uang yang kita transfer itu akan masuk ke Shopee-nya dulu gitu ya. Sedangkan Shopee akan memberitahukan seller untuk mengirim barang itu. Nah, setelah barang itu dikirim dan kita terima, dan kita menyatakan terima barang itu, baru si Shopee-nya akan melakukan transfer dana ke sellernya. Nah, prosesnya itu seperti itu. Jadi bisa dibayangkan, oh jadi saya beli ini, masuknya ke sini, nanti setelah barang itu dapat baru ditransferkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kenali istilah berikut. Pertama adalah T+0. T+0 anggaplah itu adalah NOB, New Outstanding Balance, adalah dana ready yang dapat digunakan untuk transaksi. Jadi NOB itu dana ready yang bisa ditransaksikan. Nah, kadang-kadang di sini NOB saya plus kok saya nggak bisa beli. Nah, ini yang hanya dilihat dari NOB-nya, tidak melihat dari proses penyelesaian transaksi T+2-nya atau T+1-nya gitu ya. Lalu T+1 kita anggap adalah starting balance. Ya, starting balance adalah modal awal gitu ya. Terus T+2 cash in RDN ya. Kita anggap cash in RDN adalah T+2. Dana ready yang ada di dalam rekening RDN-nya. Nah, kalau kita ibaratkan pertama ini adalah kita membeli barang. Nah, lalu barang itu akan dikirimkan ke diinformasikan ke T+1. Nah, setelah barang itu diterima disampaikan ke T+2-nya. Nah, T+2-nya ini baru akan memotong dana yang ada di rekening RDN kita. Nah, biar mudah dipahamin, kita langsung masuk ke contoh penyebab akun disuspend, tidak bisa beli, hanya bisa menjual saham. Nah, langsung pertama modal awal kita 1 juta gitu ya. Kita punya modal 1 juta di hari Senin ya. Ini sebagai contoh, hari Senin kita beli saham ABC sebesar 1,2 juta. Loh, kok bisa gitu ya? Saya kan cuma punya modal 1 juta, kok bisa beli 1.200.000? Nah, di platform RHB itu menyediakan dana margin atau dana pinjaman yang sebagai fasilitas kepada member RHB Sekuritas gitu ya, untuk nasabah RHB. Jadi kita bisa beli melebihi dari modal awal kita. Nah, itu dana memang sudah disiapkan. Cuman tidak disarankan untuk pemula ya. Ini saran saya. Tidak direkomendasikan memakai dana funding available ataupun dana margin untuk pemula. Nah, jika Anda sudah siap, silakan kalau Anda memang memakai ya. Oke, kembali lagi. Hari Senin kita beli saham ABC 1,2 juta. Dan hari Senin itulah kita anggap sebagai T+0.
Dana yang terpotong duluan adalah dana NOP. NOP kita akan terpotong. Sedangkan dana starting balance dan cash in hand itu belum dipotong. Masih sebesar 1 juta. Yang NOP-nya sudah terpotong dan mengakibatkan minus 200.000. Nah, itu langsung akan terlihat di hari itu juga. Karena kita membeli melebihi dari modal. Lalu hari Selasa, saham ABC tidak dijual. Masih disimpan aja nih gitu ya. Karena mungkin sahamnya masih berpotensi naik gitu ya. Nah, hari Selasa itu adalah masuk ke T+1. Dana yang terpotong adalah starting balance. Ya, starting balance. Dan NOB dan starting balance akan sama-sama minus ya. Ini akan sama-sama minus nih. Nah, NOB dan starting balance sama-sama minus. Lalu hari Rabu saham ABC masih belum dijual juga gitu ya. Kita masih yakin saham itu naik. Di hari Rabu itu adalah jatuh temponya. Jatuh tempo dari T+2-nya. T+2 berarti jatuh tempo dari penyelesaian transaksi yang dimana dana yang terpotong adalah dana yang ada di cash in RDN. Dan cash in RDN di hari itu juga akan langsung jadi 0. Karena langsung terpotong ya. Tapi dia tidak akan nampak minus 200.000 tidak ya. NOP dan starting balance akan masih tetap minus 200.000. Karena di T+2 ini kita belum melakukan deposit ataupun penjualan saham di hari berikutnya. Kita tetap hold, kita tetap tahan. Nah, hari Kamis ini adalah T+3. Hari Kamis akun akan disuspended, tidak bisa melakukan transaksi beli, hanya bisa melakukan transaksi jual. Kenapa? Dikarenakan ada tunggakan, ya bahasanya ada tunggakan atau hutang yang harus diselesaikan atau didonasi dengan cara deposit sesuai minus NOP atau T+3 ya. Ini saya tambahkan T+3. Nah, T+3. Sorry. Nah, ataupun T+3. Nah, nanti secara otomatis sistem akan membuka suspend sebelumnya dan dapat ditransaksikan kembali di hari itu. Dari Kamis itu kita bisa beli lagi. Dengan syarat kita deposit lagi nih, transfer sesuai minus dari T+3 atau NOB-nya. Tapi kita tidak melakukan deposit, ya. Kita tidak deposit, kita biarkan. Karena ketidaktahuan kita, misalkan seperti itu ya. Nah, hari Jumat adalah T+4, masuk ke T+4. Berlakunya for sale atau jual paksa. Ya. Jika di T+3 sama BC belum dijual atau melakukan deposit di hari Jumat, T+4 akan dikenakan jual paksa oleh sistem sesuai minus NOB ataupun minus di T+4 itu nanti gitu ya. T+4-nya gitu ya. Nah, ini di T++ itu di mana sih tempatnya gitu ya. Nah, di bawah ini sudah saya kasih contoh. Nah, di sini kalau modal kita 7 juta nih masih semuanya masih lengkap. Ya, masih sama. Di uang di RDN 7 juta, starting balance 7 juta, di NOB juga 7 juta. Nah, dana yang disediakan oleh RHB itu sebagai fasilitas dana pinjam ataupun dana margin itu di sini letaknya, funding available. Nah, di sini bisa menjadi 3 kalinya ya. 3 kalinya atau 4 kalinya. Nah, terus contoh selanjutnya adalah ini, T+1 ada minus, T+2 ada minus. Nah, T+1 dan minus ini berarti kita ada melakukan transaksi pembelian. Jadi rekan-rekan tidak perlu takut ya, belum tentu T+1 minus, T+2 minus ini kita mempunyai hutang ataupun kita melakukan pembelian gitu. Nah, contohnya ini minus, NOB-nya plus. Nah, berarti dia melakukan pembelian ini, ada melakukan pembelian. Nah, terus contoh yang ketiga, di sini T+1-nya plus, T+3-nya minus. Nah, di T+3 ini dia disuspend. Disuspend karena ada pembelian di tanggal 25-nya. Dan dia mau melakukan penjualan di tanggal 29. Nah, berarti ini adalah tanggal 29 yang plus tidak ada kurung merah ini berarti dia penjualan. Yang bawah ini adalah pembelian. Nah, kapan dia bisa dibuka suspendnya? Jika T+1 ini pindah ke T+2. Ya, berarti tanggal 30. Tanggal berikutnya dari tanggal 29 berarti tanggal berikutnya tanggal 30. Di tanggal 30 ini akan pindah ke sini.
259.000 akan pindah ke T+2, dah jatuh temponya sudah selesai di T+2 dan dia sudah bisa melakukan transaksi pembelian. Nah, tapi kalau misalkan di tanggal 29 itu ya di ini belum selesai dan dia memaksakan untuk membeli saham lagi, ini tidak bisa karena disuspend otomatis karena di T+3 pasti ada minus. Jika di T+3 ada minus, sudah otomatis akun kalian disuspend buy. Karena jika T+3 itu minus, cash in rate pasti 0. Itu pasti. Dan ini mengakibatkan suspend. Kita tidak bisa beli. Nah, kalau kalian mau langsung buka suspend tanpa menunggu T+1 ini turun ke T+2, deposit sesuai minus di T+3-nya ini. Langsung transfer 250.000. Di hari itu juga. Langsung dia akan masuk ke cash in RDN dan cash in RDN akan settlement di sini. 250.000 langsung dikurangin ini, nanti sisanya di sini dan akan muncul nambah di sini semua. Dari itu juga langsung bisa dibuka suspendnya oleh sistem. Begitu. Nah, terus jika kita tidak menunggu sampai di for sale, ya, kita nunggu sampai di for sale, kita tidak melakukan deposit, kita tidak melakukan penjualan sendiri gitu ya. Dan sampai di jual paksa oleh sistem, kapan kita bisa beli sahamnya? Kapan kita bisa dibuka akun suspendnya lagi gitu. Nah, dan suspend buy akan dibuka T+2 atau 2 hari setelah penjualan, yaitu hari Selasa depan ya. Kalau ini hari Kamis berarti Sabtu Minggu tidak dihitung, Senin Selasa baru bisa dibuka suspendnya dan kembali ke pola proses penyelesaian transaksi di atas. Kalau hari Jumat itu penjualan, berarti hari Senin itu masuk T+1, hari Selasanya masuk T+2. Nah, seperti itu terus. Seperti itu terus adalah pergerakan dari proses penyelesaian transaksi. Nah, ini adalah tutorial mengenai kenapa akun saya disuspend. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mungkin ada yang belum memahami. Nah, saran buat kalian dari saya. Terus bagaimana kalau saya ingin menggunakan dana funding ya, dana margin agar tidak kena suspend. Nah, triknya adalah pertama, beli hari itu, jual hari itu juga. Nah, itu langsung settlement. Itu berarti tidak ada hutang ya. Jadi langsung dikembalikan hutangnya. Beli hari Senin, jual hari Senin. Beli pagi misalkan, jual siang ataupun jual sorenya. Yang penting settle, nggak nginep gitu ya. Hutangnya nggak menginap. Nah, terus metode yang kedua adalah beli hari Senin, jual hari Selasa. Loh, nanti kena suspend nggak? Nggak. Dengan syarat hari Selasanya setelah menjual saham dari pembelian hari Senin menggunakan dana pinjam, hari Selasanya kalian jangan pakai dana pinjam lagi. Biarkan settle dulu. Biarkan dia berjalan. Nah, hari Rabunya boleh Anda memakai lagi. Gitu ya. Pakai lagi hari Rabu, jual hari Kamis. Hari Kamisnya jangan pakai. Jumat lagi beli pakai funding, Senin jual, Senin jangan pakai lagi. Nah, begitu terus. Kalau mau menahan dalam 1 hari. Cuman kalau lebih settle-nya lagi, lebih enaknya lagi ya beli pagi, jual siang ataupun jual sore di hari itu juga. Nah, metodenya ada 2 tadi ya. Agar tidak kena suspend, beli hari Senin, jual hari Senin. Metode yang kedua, beli hari Senin, jual hari Selasa. Hari Selasanya setelah menjual, jangan beli pakai dana pinjam. Nah, kalau kita beli hari Senin beli 1.200.000, dari Selasanya biar tidak kena pengen balikin dana pinjamnya, ya jual aja sesuai minusnya misalkan. Mau nahan sahamnya misalkan. Ya udah, jual senilai dari pinjaman tadi. Kalau 200.000 ya udah jual 200.000-nya aja. Ini kita masih ada dana kita sendiri nih yang pribadi gitu ya. Bukan dana pinjamnya. Nah, dari Selasa jangan beli lagi dong. Besoknya hari Rabunya baru silahkan kalau mau pakai dana pinjam lagi. Begitu terus. Nah, mungkin itu video dari saya tutorial mengenai kenapa akun saya disuspend. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan terima kasih buat kalian yang sudah support channel Cinta Saham. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki melimpah, dan jangan lupa di-share agar video ini bermanfaat untuk rekan-rekan yang lainnya. Oke, terima kasih. Salam cuan untuk kalian.